ya. Jadi selain teknis juga administrasi administratif ya, bukan ke teknis ini. Mungkin sudah pada tahu bahwa bangunan itu terdiri dari di atas tanah ya. Maka tanahnya pun harus legal ya. Mungkin sudah mendengar juga bahwa tanah itu kan harus punya sertifikat. Nah, kita lihat bahwa status hak tanah itu sering terjadi sengketa ya. Sengketa dengan si pemilik yang sebelumnya misalnya karena tidak mempunyai status hak tanahnya, tidak jelas gitu ya. Jadi kalau akan membuat suatu bangunan atau minimal misalnya akan membuat rumah, itu harus jelas kepemilikan tanahnya. Apakah itu tanah warisan ya. Nah, sering terjadi tanah warisan ini yang menjadi bersengketa ya, bersengketa. Tidak mudah lagi kalau mengurus udah bersengketa dengan keluarga dan sebagainya gitu. Jadi kita lihat bahwa kalau sudah sengketa dari jual beli rumah, masalah dengan tanahnya ya, dengan ahli waris, nah ini sampai menggugat gitu ya, gara-gara tanah gitu ya. Jadi dari zaman dulu tanah itu ada suratnya ya, ada tanda bukti bahwa kepemilikan tanah. Hanya ada yang bentuknya sementara ya, ada yang menjadi permanen gitu ya. Mulai dari yang diurusnya dulu namanya adalah agraria lah. Kalau sekarang BPN ya, Badan Pertanahan Nasional, yang mengurus, yang mengatur tentang tanah ya, yang didasari dengan Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 60 ya, mulai dari diatur mengenai kepemilikan tanah. Ya. Jadi yang pertama itu ada sertifikat hak milik. Nah, kalau ada di pinggir jalan atau di salah satu bidang tanah itu suka ditempel, gitu ya. Tanah ini mau dijual dalam kurung SHM, ya, sertifikat hak milik. Nah, jadi sertifikat hak milik ini jadi sudah melakukan secara administratif di Badan Pertanahan Nasional. Jadi ada pengukuran, ya, di situ jelas silsilahnya bahwa tanah itu dari mana. Ada yang tanah itu satu kawasan, gitu ya, terdiri dari beberapa sertifikat, disatukan menjadi sertifikat induk, ya. Kemudian setelah itu dipecah, misalnya untuk dibuat satu kawasan perumahan, gitu ya. Nah, dalam pemecahan itu sertifikat itu yang induknya mesti ada yang hilang karena akan dijadikan fasilitas, misalnya jalan. Nah, itu tuh dilepas ya, dari sertifikat induknya dilepas ya, menjadi haknya menjadi jalan. Jadi tidak bisa jalan itu menjadi hak milik gitu ya. Yang awalnya memang hak milik gitu ya. Kalau misalnya di salah satu lahan yang sudah dibebaskan. Setelah dibuat site plan, ada untuk jalan, ada untuk
tanaman, halaman atau taman gitu ya, itu kan dilepas dari kepemilikannya menjadi hak milik pemerintah nantinya gitu ya. Itu hak milik jalan gitu ya. Nah, untuk yang hak milik sendirinya itu adalah terbitlah sertifikat hak milik ya. Sertifikat ini dapat dipindah atau dialihkan ya ke pemilik lain. Nanti itu apakah dijual atau dihibahkan atau diwariskan. Nah, kalau ada tanah dihibahkan atau diwariskan atau dijual, maka harus segera dirubah ya namanya, dibalik nama. Karena kalau misalnya pemilik awalnya sudah tidak ada ya, maka nanti yang harus tanda tangan pada saat balik nama itu ada ahli waris ya, ahli waris. Juga ada pajak waris gitu ya. Nanti ada pajaknya juga. Jadi jangan dibiarkan sertifikat itu atas nama orang lain gitu ya. Jadi harus dirubah namanya. Karena ujung-ujungnya nanti salah satu waktu, berjalannya waktu, kemudian ditelusuri oleh keluarga atas nama yang pemilik dari keluarga, mungkin keluarga yang lain, bahwa tanah itu digugat misalnya. Gitu. Nah, seperti itu, menghindari itu. Tapi kalau udah balik nama, udah jelas bahwa dulunya itu didapat dari hasil jual beli atau dari hibah ya atau warisan tadi, itu dirubah gitu. Sertifikatnya tetap, tapi namanya yang berubah gitu. Kemudian ada sertifikat hak guna bangun SHGB ya. Jadi tanahnya biasanya tanah pemerintah ya. Tanah pemerintah tapi diizinkan untuk dibangun ya. Boleh diberikan rumah tinggal misalnya atau bangunan lain yang sewa ke pemerintah gitu ya. Maka di situ ada sertifikat hak guna bangun. Seperti halnya lagi kalau beli tanah itu dari developer ya untuk perumahan, pada saat awal dibeli itu biasanya sertifikatnya hak guna bangun. Tapi begitu nanti sudah dilepas dari developernya, dari pengembang, nah itu bisa dirubah. Dan pada saat misalnya menggunakan cicilan gitu ya melalui bank, nah itu dibalik nama ya, dibalik nama menjadi sertifikat hak milik. Gitu ya. Jadi yang SHGB-nya dicoret, nanti diganti dengan SHM. Gitu ya. Biasanya SHGB ini ada masa berlakunya gitu ya. Antara 30 tahun dan bisa diperpanjang lah gitu ya. Tapi tidak bisa dijual belikan gitu ya. Karena hanya hak guna bangun. Bangunannya boleh, misalnya bangunannya dijual, gitu ya. Dibongkar. Tapi tanahnya tidak bisa. Gitu ya. Itu sertifikat hak guna bangun. Gitu ya. Kalau di Bandung, Kota Madya Bandung, di bawahnya jembatan Pasupati ya, itu ada kawasan punya Pemda gitu ya. Tapi di situ dibangun rumah-rumah gitu ya. Boleh nggak bangun rumah-rumah dengan izin ya. Izin nanti keluarlah sertifikat hak guna bangun. Jadi
Dia tiap tahun bayar ke pemerintah. Nanti udah habis masa sewanya, bisa dialihkan ke yang lain yang mau sewa. Tapi bangunannya adalah bangunan bukan milik sendiri, gitu ya. Ya, apa bangunannya milik sendiri bisa dibongkar, diambil tergantung perjanjian. Gitu ya. Tapi tanahnya sendiri adalah tanah pemerintah, misalnya. Itu sertifikat hak guna bangun. Dan berdasarkan undang-undang agraria yang tadi ya, hak guna bangunan dapat dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia serta perusahaan berbadan hukum yang berdomisili di Indonesia. Pemilik hak guna bangunan tersebut bisa meningkatkan status kepemilikan tanahnya menjadi hak milik. Oh. Jadi kalau yang pemerintah itu tidak bisa, tapi kalau yang dari developer itu bisa dirubah ya. Yang tadinya hak guna bangun menjadi hak milik. Kemudian ada juga sertifikat hak guna usaha. Jadi sebenarnya hampir mirip dengan seperti hak guna bangun, hanya di sini bangunannya adalah digunakan untuk usaha ya. Usaha misalnya lahannya cukup luas gitu ya. Jadi satu kawasan tanah kemudian akan disewa untuk tanaman ataupun untuk perindustrian, tanaman industri, perkebunan dan pertanian. Itu dikeluarkanlah sertifikat hak guna usaha. Penggunaan hak ini hanya dibatasi 25 tahun. Jadi selama 25 tahun bisa digunakan sebagai lahan usaha gitu ya. Kemudian ada sertifikat hak milik atas satuan rumah susun. Jadi kalau rumah susun, di sini hanya rumahnya saja, karena mesti di bawah rumah atau di atas rumah itu ada bangunan lain, sedangkan tanahnya kan mesti bersama penggunaannya, sehingga hanya dikeluarkan adalah sertifikat hak milik atas satuan rumah susun. Jadi kalau jika memiliki aset tetap berupa hunian berbentuk vertikal gitu, rumah susun atau apartemen, maka dapatkan sertifikat hak rumah susun ya. Kepemilikan tanahnya bersama. Biasanya tanah ini adalah tanah pemerintah juga. Jadi unit apartemen atau rumah adalah yang bersifat perorangan. Gitu ya. Untuk pengaturan pemilikan bersama akan disesuaikan dengan objek kepemilikan di luar unit seperti taman, tempat parkir. Itu adalah dipisahkan. Gitu ya. Jika tanah dan tempat apartemen berdiri sudah berstatus hak milik, maka bangunan beserta unitnya hanya boleh dimiliki oleh warga Indonesia. Jadi warga asing itu tidak boleh memiliki, misalnya punya
apartemen yang secara keseluruhan dibangun oleh salah seorang, gitu ya. Jadi sekian unit di atas tanah itu, apartemennya ya miliknya masing-masing, gitu, tapi tanahnya tetap tanah milik salah seorangnya. Makanya yang dikeluarkan hanya sertifikat rumahnya saja. Kemudian ada hak pakai. Jadi rumah bangun tanahnya bisa milik orang lain, ya, memberikan kewenangan untuk diberikan digunakan, maka dia hanya punya hak adalah punya hak pakai saja. Jadi dibuat surat perjanjian, ya, pinjam pakai tanah. Jadi yang punya bisa negara, bisa ya perorangan juga bisa. Bahwa tanah itu berjanji dengan pihak kedua untuk digunakan. Oh, biasanya ada hanya punya hak pakai. Bentuknya tidak sertifikat, tapi bentuknya surat perjanjian. Yang berikutnya adalah ada girik atau disebut ketok. Jadi surat tanah, ya, yang ada biasanya disimpannya itu di desa, ya. Tapi surat girik ini tidak bisa dipakai jaminan, ya, tidak bisa dipakai jaminan. Jadi sebelum naik menjadi sertifikat hak milik, gitu ya, pada umumnya tanah adat atau tanah di daerah, gitu ya, itu ada namanya surat girik, ya, girik atau disebutnya letter C, gitu, atau petok. Jadi untuk menunjukkan bahwa kepemilikan, penguasaan atau pengelolaan tanah tersebut atau lahan milik adat itu belum mempunyai sertifikat. Di dalam surat girik atau petok terdapat nomor luas, ya, ada nomor, ada lokasi di blok mana, di mana, gitu ya. Itu ada luasannya. Nah, biasanya yang dijual adat atau dijual di daerah masih banyak tanahnya itu berbentuk girik, ya, suratnya girik. Ini nanti diukur ulang, dibuat sertifikat hak milik misalnya, itu bisa, gitu ya. Jadi tahapannya dari surat girik atau surat petok ini. Jadi surat tanah girik ini merupakan tanah bekas milik adat. Jadi disebut milik adat itu tanah yang belum dibuat sertifikat, yang dikuasai oleh orang-orang yang terdahulunya. Apakah dulu itu beli atau warisan atau apa, namun suratnya hanya bentuknya girik. Dan berlaku untuk sebagai dasar pembayaran pajak, ya. Pembayaran pajak itu dari girik. Nanti keluarlah luasannya sekian meter persegi, dikalikan tarifnya pajak, itu didasarkan adalah dari surat ini. Sebelum muncul adanya sertifikat hak milik atau sertifikat yang lainnya. Girik tidak dapat disamakan dengan sertifikat, tidak, ya.
Jadi kalau sertifikat itu kan berlaku, bisa digadaikan ya, bisa ditukar ke bank untuk meminjam uang, jaminannya dengan sertifikat, nah itu bisa. Kemudian umumnya penguasa lahan dengan surat girik mendapatkan dari warisan. Nah ini, jadi karena tidak diurus dari turun temurun misalnya, bahwa suratnya itu cukup girik dan malah giriknya itu bersatu. Misalnya satu kawasan itu ada beberapa tempat dengan satu girik. Nah sekarang kalau sertifikat udah jelas, kalau satu kawasan, kalau sebelum di splitting ya satu sertifikat. Beda lagi kalau sudah di split atau dibagi-bagi, maka sertifikat itu juga harus di split ya, harus dipisahkan dari induk menjadi pecahan berapa coupling lah misalnya. Nah sini juga disebutkan umumnya penguasa lahan atau surat girik mendapatkannya dari warisan. Walaupun ada juga yang proses jual beli gitu ya. Tapi perlunya ada tanda kepemilikan tadi gitu ya. Hak yang lain, hak di atas tanah ini diberikan oleh pemilik tanah melalui perjanjian pemberian hak antara pemilik tanah dengan calon pemegang hak. Jadi pihak satu, pihak kedua. Kemudian hak ini diberi lebih dibebankan atas tanah yang telah ada. Kemudian hak atas tanah yang termasuk depriatif ini sebagai berikut. Ada hak guna bangun, hak pakai, hak sewa, hak usaha bagi hasil, hak gadai, hak numpang. Nah, jadi kalau dari sisi agama ya, kalau ada yang menyewakan seperti salah satu tanah, minta silakan digunakan gitu ya. Kemudian si istilahnya kalau ini digadai gitu ya. Nah, kalau digadai, kalau menurut aturan agama juga sebenarnya tanahnya itu tidak boleh digunakan oleh yang gadai. Karena pada saat menggadai itu jelas-jelas kan alasannya untuk misalnya untuk kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan ada kegiatan dan sebagainya. Dan di sisi lain lahannya dikuasai gitu ya. Sehingga tidak bisa membantu untuk misalnya untuk nanti menggantikan pinjamannya itu adalah dari tanah tersebut. Jadi salah kaprah kalau ada yang menggadaikan sawah misalnya atau sebidang tanah, itu sebaiknya secara tertulis tidak dikuasai oleh yang memberi pinjaman. Ya. Kenapa? Kan menggadaikan tanah itu adalah karena ingin sesuatu atau ingin punya uang dan sebagainya, tapi tidak dijual. Sehingga nanti bayarnya sebaiknya itu dari hasil tanah tersebut. Jadi mereka harusnya tetap mengolah. Sekarang kalau
sertifikatnya ditarik, gitu ya. Kebunnya juga ditarik atau sawahnya ditarik oleh yang memberikan gadaian, sangat super tega, gitu ya. Karena kan untuk membayar itu harusnya dari tanah yang digadaikan tadi, gitu ya. Jadi udah tanahnya digadaikan, udah tidak punya penghasilan, kemudian tanahnya dipakai juga, jadi harus mencari dari sumber lain untuk mengganti gadaian tadi. Jadi sebaiknya kalau gadai itu tidak boleh ditarik asetnya. Berikutnya apa ya, siapa saya, hak menumpang. Jadi ada saudara atau orang lain ya tidak punya tempat untuk hidup, gitu ya. Jadi diberikan, silakan digunakan ya. Misalnya rumahnya itu dipindahin yang sudah ada, ditempatkan di tempat yang ada, gitu ya. Itu sifatnya numpang ya. Jadi diberikan hak menumpang. Seberapa lama? Nah, ini tergantung juga ya. Berapa ke si janjinya untuk menggunakan tersebut. Jadi tergantung perjanjian. Salah satu contoh tanah negara, tapi yang penanggung jawabnya adalah PT Kereta Api. Ini kenapa saya ngasih contoh? Karena ada beberapa ya lahan yang miliknya PT Kereta Api, tapi digunakan oleh masyarakat. Dulu pada awalnya akan membuat bangunan tersebut, kalau ada sertifikat hak milik, mesti pemerintah itu memberikan ganti untung. Ganti untung, jarang lah ganti rugi, tapi istilahnya suka disebut ganti rugi ya. Padahal nyatanya digantinya untung. Bentar. Jadi ini tanah milik salah satu perusahaan BUMN lah, gitu ya. Ada juga yang tanah milik pribadi, gitu ya. Kalau ada yang bersengketa, biasanya dipasang papan nama seperti ini untuk menunjukkan bahwa tanah itu udah tanah milik, gitu ya. Berikutnya adalah bagaimana sih mengurus sertifikat ya. Jadi kalau tanah adat, misalnya ada di kampung atau di desa ya. Jadi paling awal datanglah ke kelurahan atau ke kantor desa. Di sana punya data ya. Nama bloknya, kemudian silsilah tanah itu ada biasanya di desa. Jadi di sana di desa itu ada namanya sampah kutipan letter C. Sehingga pengkodean tanah tersebut nanti dicari di giriknya, ya. Tadi surat yang girik.
Dari surat girik itu maka akan dibuatkan sertifikat. Sekarang pemerintah dengan gebyar di daerah-daerah untuk mensertifikatkan tanah atau lahan ya, supaya jelas kepemilikannya. Jadi dibuat tahapan ini bisa mengurus itu ke pejabat pembuat akta tanah, ya, PPAT, atau notaris ya. Itu kalau dengan penyedia seperti itu sudah mengetahui aturan-aturan bagaimana tanah itu diperoleh gitu ya. Mesti harus ada jual beli ya, terus bayar pajak dan sebagainya. Itu adalah mengurus sertifikat melalui BPN ya, atau melalui pejabat pembuat akta tanah gitu ya. Atau disebut juga notaris gitu ya. Jadi ada dua tahapan di kantor pertanahan nasional. Jadi yang pertama diurus di kelurahan untuk nyari surat keterangan, surat keterangan tidak sengketa, ya. Ditulis juga riwayat tanahnya seperti apa, keterangan penguasaan tanah secara periodik. Yaitu perlunya pengecekan itu jangan-jangan karena jarang dilihat punya lahan, ada yang pakai orang lain, gitu ya. Karena jarang dilihat ke lokasinya. Jadi sebaiknya dicek keberadaan tanah tersebut. Kemudian setelah itu diuruslah ke kantor pertanahan atau BPN. Di sana ada beberapa loket ya untuk mengajukan sertifikat. Nanti di Pemdanya itu akan terjun ke lapangan, gitu ya. Apakah benar ini tanahnya ada di lokasi mana? Termasuk pengukuran secara kasar dulu, gitu ya. Karena yang mempunyai hak dan terima hasil ukurnya itu adalah dari BPN ya, Badan Pertanahan Nasional. Nanti dari tim yang mengurus itu mesti datang ke lokasi, mengecek, mengukur ya, untuk mengeluarkan nanti ada pengesahan surat ukur. Gitu. Kemudian biasanya diumumkan ya, di BPN itu diumumkan. Jadi terbitnya SK atas tanah, pembayaran bea cukai atas tanah. Sudah membayar BPHTB ya. Kemudian sudah tanda tangan SK yang diterbitkan menjadi sertifikat ya. Itu langkah-langkah kalau mengurus sertifikat ya. Karena sampai saat ini terutama di daerah gitu ya, masih belum punya sertifikat tanahnya. Saya pernah nanya kenapa gitu ya. Karena nggak pernah ada masalah gitu ya. Jadi saat ini memang tidak ada masalah, tapi dalam waktu turunan-turunannya sudah tidak ada, bisa jadi masalah kalau tidak diurus tentang surat menyuratnya tanah. Nah itulah persyaratan administratif bentar ya.
Silakan kalau ada yang bertanya sebelum ke materi berikutnya. Ini tentang persyaratan administratif. Jadi ada teknis, ada administratif. Jadi ada status hak atas tanah, kemudian ada status kepemilikan gedung, ya. Jadi apakah gedung negara atau gedung pribadi dan sebagainya itu masuk ke dalam administratif dan termasuk perizinan. Kalau dulu perizinan, sekarang kan persetujuan bangunan gedung. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Tidak ada ya. Kita berikutnya sekarang ke persyaratan teknis. Ya. Jadi sesuai dengan rencana pembelajaran jadi sekarang tanggal 24 itu tentang ventilasi, ya, ventilasi. Masuk ke dalam kesehatan bangunan gedung. Oke, sebelum ke materi berikutnya, sekali lagi, adakah yang ditanyakan tentang persyaratan administratif status hak tanah? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke ventilasi pada bangunan gedung. Di dalam suatu bangunan gedung, ruangan itu sepertinya disyaratkan harus ada ventilasi atau untuk penghawaan. Ya. Untuk penghawaan, di mana ventilasi itu ada ventilasi alami, ya, ada ventilasi mekanik. Jadi ventilasi pada bangunan gedung itu sangatlah penting untuk menghilangkan udara yang sudah terpakai dan menggantinya dengan udara baru yang segar. Jadi apapun bangunannya mesti harus ada sirkulasi udara, ya. Sirkulasi udara. Selain itu, selain menjadi udara itu segar, juga untuk lebih nyaman, ya. Mengurangi tingkat kelembaban, menjaga suhu internal supaya lebih nyaman. Ya. Karena kebayang kalau misalnya satu ruang tidak ada ventilasi, orang masuk itu tidak akan bisa bertahan lama, gitu ya. Karena kekurangan oksigen. Jadi tujuan dari ventilasi ini adalah pertama menghilangkan gas-gas yang tidak menyenangkan yang ditimbulkan oleh keringat, ya, oleh bahan-bahan lain
gas-gas pembakaran ya yang ditimbulkan oleh pernapasan, oleh proses-proses pembakaran dan sebagainya, dan ditimbulkan oleh alat-alat elektronik dan sebagainya, itu supaya dihilangkan, ya, ditukar dengan yang segar. Menghilangkan juga uap air yang timbul sewaktu memasak air, ya, timbul uap dan sebagainya, gitu ya. Pada saat memasak masakan juga bisa timbul uap air, ya. Kemudian menghilangkan kalor yang berlebihan, ya, itu melalui ventilasi, membantu kenyamanan termal, ya. Jadi kalau terlalu panas, ruangan itu tidak nyaman. Jadi salah satu syarat bahwa ruangan itu harus ada ventilasi. Seperti saya sampaikan bahwa ventilasi ruangan itu terdiri dari yang alami dan mekanis. Bila mana tidak memungkinkan dengan cara alami dalam suatu ruangan, misalnya di kantor, pertokoan, pabrik, dan sebagainya, maka bisa dilakukan dengan membuat ventilasi mekanis. Atau dua-duanya, gitu ya. Ada misalnya dengan ventilasi alami, namun belum memenuhi standar, maka perlu ditambah ventilasi mekanis. Ventilasi dengan pencahayaan alami itu biasanya kontradiksi, ya. Di sisi lain ingin mendapatkan cahaya energi dari alam, ya, seperti pada gambar. Ya. Di sisi lain di ventilasi ini perlu banyak bukaan, ya, karena timbul panas gara-gara ada pencahayaan dari matahari misalnya. Tapi di sisi lain udaranya menjadi panas, makanya sering kontradiksi antara pencahayaan dengan penghawaan. Ventilasi alami terjadi karena adanya perbedaan tekanan luar, ya, di suatu bangunan gedung yang disebabkan oleh angin, ya. Ada perbedaan temperatur. Kalau terdapat gas-gas panas yang naik dalam saluran ventilasi, kemudian ventilasi alami disediakan harus terdiri dari bukaan permanen, ya, atau jendela, pintu yang dapat dibuka, ditutup, ya. Jumlah bukaan ventilasi tidak kurang dari 5% dari luas lantai. Ini persyaratan. Jadi kalau punya ruangan 3x3, berarti 9 meter persegi, dikalikan 5%. Itu minimal bukaan. Bukaan atau bentuknya jendela, gitu ya. Kemudian arah menghadap, ya, arah menghadap bangunan. Ini yang sulit, gitu ya. Tidak semuanya bangunan itu bisa diatur cara menghadapnya. Ya. Bisa jadi misalnya bangunan itu di sebelah kirinya ada bangunan, di sebelah kanannya ada bangunan. Tidak mungkin menghadap itu terhadap dinding tembok orang lain. Kemudian juga selain bangunan ada juga di sebelahnya ada kuburan misalnya. Walaupun kita akan dikubur, tapi pada semua yang mempunyai bangunan itu tidak mau, gitu ya, menghadap terhadap kuburan.
sehingga tidak mungkin dibuat jendela ataupun bukaan. Jadi kalau menurut arah angin, arah yang sirkulasi udara ini juga tergantung, ya, tergantung lahannya. Tapi kalau untuk yang tempatnya parkir atau yang lain, maka dibuatlah yang terbuka untuk menghemat, yaitu tadi kalau dibuat dengan ventilasi mekanis otomatis kan memakan energi. Contoh di pabrik gitu ya, karena pabrik itu pada umumnya dinding luarnya itu dibuat tinggi, ya. Tidak ada jendela yang dibuka misalnya, pada dindingnya semua tertutup. Maka ventilasinya biasanya dibuat langsung ke atap dengan dipasang kipas yang berenergi dengan angin, sehingga si udara yang di dalamnya bisa keluar dengan terhisap oleh ventilasi mekanis. Jadi beberapa hal bisa dilakukan tanpa menggunakan energi mekanis dulu lah. Jadi dengan cara alami. Salah satu jenis ventilasi alami adalah satu sisi, ya, ventilasi satu sisi. Walaupun secara kesempurnaan kurang sempurna ya kalau ventilasi satu sisi. Jadi belakang, pinggir-pinggir tertutup, hanya satu lubang, nah itu kurang sempurna sirkulasi daripada angin yang masuk ke dalam jendela itu ya. Jadi ventilasi satu sisi melibatkan penggunaan jendela atau ventilasi satu sisi bangunan. Di sini tujuannya adalah untuk memanipulasi tekanan udara secara alami. Jenis ventilasi ini sering digunakan untuk bangunan kecil karena keterbatasan ukuran lahan. Ventilasi satu sisi ini juga sangat berguna di area di mana ventilasi silang tidak dapat diterapkan. Itu tadi ya, jadi setiap sisi kiri, kanan, belakangnya itu tertutup dan tidak mungkin lagi dipasang ventilasi. Maka terpakailah dibuat ventilasi satu sisi. Ini ketergantungan dengan kondisi ya. Yang kedua, ventilasi dua sisi atau silang. Nah, ini lebih baik ya dari antara udara yang masuk dan keluar itu masing-masing. Jadi di sini salah satu contoh, udara segarnya warna biru dan udara panasnya warna merah. Jadi berputar. Atau sebaliknya, nanti dari belakang masuk ke belakang, keluar ke samping. Jadi dua sisi. Ya. Sisi tekanan tinggi akan menarik udara masuk dan sisi tekanan rendah menarik udara keluar. Jadi bersilang, ya, bersilang. Kemudian ada juga yang tertutup, gitu ya. Jadi ada dibuat bukaan, namun tidak ada celah untuk angin, gitu ya. Jadi tertutup. Jadi mengandalkan celah-celah saja, gitu ya. Jadi sebaiknya kalau memang diinginkan udara itu bertukarnya cepat, itu di sebelah kanannya ada lubang, ya. Dari belakang juga harusnya disediakan lubang masuk.
Jadi kalau gambar yang di cakra itu kurang baik gitu karena masuk dari bawah dia harus ke atas, sedangkan di dalam ruangannya mungkin yang tertukar udaranya tidak seluruhnya. Tapi kalau yang nembus ya dari belakang ke depan itu bersirkulasi, maka perputaran udaranya normal. Kemudian ada juga ventilasi bertumpuk ya. Karena selain di dinding, dibuat juga di atap ya, di atap. Jadi biasanya ruangan-ruangan besar ya, selain dari dinding, maka atapnya pun dibuat dirancang sedemikian rupa sehingga udara yang numpuk di atas atap ya harus dikeluarkan, harus dirubah konstruksinya. Karena sering juga rumah-rumah yang tertutup di 4 sisinya hanya dan satu sisi hanya terbuka sedikit gitu ya. Maka dibuatlah ventilasi ke atasnya, ke atas gedung. Kemudian ventilasi alami yang campuran. Nah, di sini karena tidak memenuhi oleh ventilasi alami ya, maka ditambah alatnya yaitu AC ya atau exhaust fan atau alat lain yang bisa menukarkan udara segar ya dengan udara yang sudah terpakai. Biasanya seorang arsitek itu bisa memodifikasi ruangan itu yang bisa mendapatkan cahaya dan udara. Salah satu contoh misalnya seperti tadi ruangan itu sudah tertutup bagian samping kiri, samping kanan, belakang sudah tertutup dan tidak mungkin dibuat bukaan jendela. Kemana nih dibuatnya? Berarti yang sangat mungkin adalah ke atas. Dengan bantuan ventilasi mekanis. Ada juga yang mekanis digerakkan oleh elektronis, oleh listrik. Nah, ini gabungan antara ventilasi alami dengan ventilasi mekanik. Ini salah satu contoh gabungan antara mekanik dan alami. Ya. Jadi kalau hanya mengandalkan sirkulasi atau ventilasi alami yang bawah ya, jadi hanya bangunan atasnya aja yang bagus pertukarannya. Tapi bagian bawah karena ada basementnya sama sekali tidak tersentuh ya. Maka dibuatlah exhaust fan yang in out ya. Jadi yang in adalah menyedot dari luar udara yang segar dan mengeluarkan udara yang sudah tidak efektif lagi. Jadi dibuang melalui exhaust fan. Ada kipas untuk membuang udara. Jadi alirannya seperti ini. Jadi udara panasnya keluar, mungkin ada sebagian ke atas. Di sini udah standby lagi yang warna biru, yaitu dari buatan. Ya. Buatan dan alami, jadi gabungan.
ventilasi yang diambil dari ruang yang bersebelahan. Jadi ventilasi pada suatu ruangan dapat berasal dari jendela atau bukaan ventilasi di pintu atau sarana lain di ruang yang bersebelahan. Jika kedua ruangan tersebut berada di dalam satuan hunian yang sama atau teras tertutup milik umum, dalam bangunan kelas 2 yaitu hunian tunggal, kelas 3 itu adalah bangunan kelas 4. Ruangan yang akan diventilasi bukan yang kompartemen, jadi pemisahan dari ruangan-ruangan atau sanitasi. Seperti tadi, bahwa bukaan jendela itu tidak kurang dari 5% dari luas lantai. Yang paling mudah mengingatnya adalah buatlah ventilasi itu 5% dari luas lantainya. Jadi ruangan yang bersebelahan dengan jendela, bukaan atau pintu saran lain yang luas diventilasi tidak kurang dari 5% terhadap kombinasi luar dari kedua ruangan tersebut. Jadi kembali lagi, kalau ventilasinya itu tidak sempurna, maka orang itu sebagai pengisi menjadi tidak nyaman, Sekarang ventilasi mekanik itu sudah banyak diterapkan di rumah-rumah juga. Bandung pada tahun 80-an itu masuk di Ciwaruga, itu kalau yang terbiasa tidur di ruangan yang panas, itu dulu Bandung Utara itu sangat dingin. Tidak ada yang masang AC. Semuanya menggunakan AG, angin gelembung gitu ya. Tapi sekarang, jadi alamnya sudah berubah, banyak ruangan-ruangan yang sudah digunakan sirkulasi elektronik ya atau mekanis, yaitu menggunakan AC. Ya. Dari persyaratan tadi ini kan 1, 2, 3 ya. Jadi ada persyaratan berikutnya di dalam bangunan kelas 5, 6, 7, 8, 9. Nah ini diklasifikasi bangunan, jendela, bukaan, pintu, sarana lain yang luas ventilasi tidak kurang 10%. Ini lebih tinggi ya daripada yang tadi 5%. 10% terhadap luas lantai. Sehingga ruang yang akan diventilasi diukur tidak boleh lebih dari 3,6 meter. Ruangan yang bersebelahan dengan yang mempunyai jendela, bukaan atau sarana lain, luas ventilasi tidak kurang dari 10%. Luas ventilasi yang dipersyaratkan butir A dan B boleh dikurangi apabila tersedia ventilasi alami. Dapur, nah ini harus dibuat ventilasi khusus. Karena dapur itu maupun menggunakan kompor gas, kompor listrik, itu
tetap mengeluarkan namanya panas. Jadi harus dilengkapi dengan hood ya, atau tudung untuk menangkap asap ya. Jadi setiap peralatan masak yang mempunyai total listriknya lebih dari 8 kW atau gas yang lebih dari 29 mJ ya, satuan gas ya ini. Jadi kurang lebih 7.000 kilogram kalori per jam. Maka total daya masuk 0,5 kW daya listrik. Nah, jadi ventilasi pun tidak di hanya ruangan biasa, tapi termasuk di dapur ya, di dapur. Terutama gedung-gedung yang menyediakan makanan ya, misalnya untuk sarapan, untuk makan lainnya kan perlu dimasak, maka mesti ada tempat yang menimbulkan panas ya, dan dibuat ventilasi. Untuk ventilasi mekanik, persyaratan teknisnya adalah sistem ventilasi mekanis harus diberikan jika ventilasi alami yang memenuhi syarat dan tidak memadai. Jadi double, jadi ada alaminya, ada juga mekaniknya. Berikutnya penempatan fan ya, harus memungkinkan pelepasan udara secara maksimal ya, dan juga memungkinkan masuknya udara segar. Jadi pada saat penempatan harus dilihat kondisi, apakah ada nggak udara untuk sirkulasi, ada nggak yang bantu, misalnya angin itu tepatnya di sebelah mana, kalau angin pagi gitu misalnya. Nah, itu perlu dipertimbangkan. Berikutnya penempatan fan, AC, dan alat-alat lain harus diperhitungkan terhadap suhu yang akan didinginkan. Kalau ada ruang parkir, ruang-ruang yang khusus kendaraan, nah, kalau ruangannya tertutup, sebaiknya harus dibuatlah ventilasi mekanis. Seperti apa sih ventilasi mekanis? Yang misalnya kalau yang di atap itu ada seperti kubah gitu ya, cuman dia mutar, sehingga dia akan menyedot udara dari lantai bawahnya dibuang ke atas, ke alam terbuka dibuang, gitu, dan mengambil udara yang segar. Bangunan atau ruang parkir tertutup harus dilengkapi dengan sistem ventilasi mekanis untuk membuang udara kotor, seperti gedung parkir kendaraan roda 2 gitu. Kan semuanya menggunakan bahan bakar. Otomatis dalam satu ruangan itu jadi bau ya, bau asap dan sebagainya. Kemudian ruang parkir di ruang bawah tanah atau basement yang terdiri dari lebih dari satu lantai
tidak boleh mengganggu udara bersih pada lantai lainnya. Jadi kalau yang sudah bagus ya tidak usah dirubah-rubah. Ubah kamarnya jadi menghadap ke mana, anginnya kemana gitu ya. Kalau di kita gedung parkir kebetulan memang terbuka ya, sehingga sirkulasi dari udara itu bisa naik lah. Besarnya pertukaran udara disarankan untuk berbagai fungsi ruangan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sekali lagi, jadi dengan ventilasi ini untuk mempercepat penggantian udara atau yang timbul di lantai yang tertutup misalnya. Ini kebutuhan ventilasi mekanis. Jadi kalau di ruangan kantor ada 6 per jam. 6 per jam. 6 pertukaran udaranya setiap 6 jam ya. Kemudian kubikasinya adalah yang tercantum di dalam SNI itu 18 meter kubik per jam per orang. Jadi tinggal kalikan aja jumlah penghuni di rumah misalnya ada 7 gitu ya. Sehingga pertukaran udaranya diperhitungkan dengan yang minjem dan sebagainya. Angka-angka ini saya kira tinggal dilihat, dibaca. Ada untuk restoran, swalayan, bengkel, bioskop, koridor, ya, kamar mandi, dan tempat parkir. Serta untuk kendaraan, ya minimal roda 2. Oke, sebelum lanjut, barangkali ada yang ditanyakan tentang ventilasi. Ventilasi ini dipandang dari beberapa faktor ya. Jadi ada fakta menarik di lapangan bahwa beberapa ventilasi itu beberapa faktor ya. Ada namanya faktor cara sederhana menilai ventilasi udara yang buruk ya. Jadi karena material-material yang terpasang di dalam, ya ada yang di dinding, di plafon, itu timbul ada lembab ya. Kalau bahan kayu itu menjadi ada jamur dan sebagainya. Di perabotan rumah tangga juga terlihat seperti ada uap nempel gitu ya. Kemudian ada juga aromanya tidak sedap gitu ya. Bau apek gitu ya. Jadi itu adalah tanda-tanda bahwa sirkulasi udaranya kurang baik. Jadi ventilasi udara yang buruk gitu ya. Bisa dilihat di gambar ini kayu-kayunya jadi kotor kelihatannya karena tadinya tuh seperti berembun. Dindingnya juga basah, sehingga material yang dipasangkan misalnya wallpaper dan sebagainya lepas ya dari permukaan yang ditutupi. Jadi aliran udara itu sangat penting. Gitu ya. Kemudian ventilasi udara yang buruk memicu iritasi atau alergi. Nah,
tidak semuanya orang itu aman terhadap ventilasi terhadap udara ya. Jadi pada saat ventilasi ini buka, ada juga ya yang menjadi flu gitu ya, karena udara yang disuplai dari luar itu ternyata sudah terkontaminasi dengan gas-gas yang mengganggu sehingga terjadi iritasi terhadap pernapasan ya, terhadap kulit itu dengan tidak sempurnanya sirkulasi. Ada juga yang ilmu Feng Shui ya. Jadi nah ini perlu dipelajari karena memang unik ya Feng Shui ini. Tapi kalau dikaji secara mendalam menjadi positif gitu ya. Contoh misalnya salah satu pintu masuk itu ya, tidak boleh satu garis lurus gitu ya. Itu Feng Shui gitu ya. Tapi ini sebenarnya lebih ke dari pengalaman, kemudian dari referensi-referensi yang lain. Gitu. Pada umumnya masyarakat Tionghoa yang menggunakan sistemnya Feng Shui. Karena kalau dipasangkan ini menjadi begini, begini, begini. Gitu. Itu sebagai ventilasi yang berdasarkan adat. Ada juga yang bisa dijelaskan suhu udara di kamar itu lebih nyaman karena ada sirkulasi. Nah ini double ya, ada jendela, ada juga kipas ya, kipas angin yang dipasang di ceiling. Jadi suhu udara itu kan makin naik kalau tidak ada sirkulasi. Otomatis kualitas tidur itu akan terganggu. Biasanya nyenyak, jadi berkeringat, panas, sehingga tidak nyaman tidurnya. Dengan ventilasi ini, maka ruangan itu menjadi nyaman. Ada juga sebagai ventilasi itu menghemat energi, ya, terutama energi udara atau energi listrik yang harus digunakan, gitu ya. Dengan membuat dibuat void atau lubang ya, berhubungan dengan ruangan yang lain dan dihubungkan nanti keluar ruangan. Sehingga akan timbul pertukaran udara dengan secara otomatis. Dan dibuat juga taman gitu ya. Ini untuk menyegarkan udara yang masuk melalui tanaman-tanaman, kemudian masuk ke dalam ruangan menjadi segar. Banyak arsitek itu membuat kamuflase untuk terjadinya pertukaran udara melalui ventilasi. Ventilasi udara juga membuat buruk ya, dan biaya perawatan menjadi membengkak gara-gara ventilasi. Salah satu contoh adalah dindingnya lembab ya, sehingga finishing dindingnya atau cat dindingnya itulah
mengelupas, ya, karena kelembapannya tinggi. Gitu ya. Timbul juga jamur. Gitu ya. Jadi kalau dipasang lantai karpet atau wallpaper itu akan mengelupas, ya, lepas dari lantai ataupun dinding. Itu jadi biayanya malah jadi mahal. Gitu ya. Berikutnya adalah komponen mendukung ventilasi. Jadi ya selain ventilasi alami ya bisa dibuat exhaust fan ya untuk menghisap udara, apakah dari dinding atau di plafon ya. Dibuat kamuflase komponen sebagai pendukung. Jadi ada exhaust fan mengalirkan udara bau atau asap dapur ya. Nah, sekarang di dapur itu kan ada yang namanya hood ya. Hood itu penghisap debu, penghisap asap. Kalau kita masak, hoodnya dihidupkan sehingga asapnya terhisap, dibuang keluar. Berikutnya, ventilasi udara berguna saat keadaan darurat. Jadi tidak hanya membuat suasana segar dan nyaman, tapi juga untuk keadaan darurat. Misalnya di dapur tiba-tiba si gas dibocor ya, dan menimbulkan bau. Gitu ya. Bayangin aja kalau tidak ada ventilasi, itu yang bisa dibuka akan lama si gas yang berbau tadi tidak akan hilang, hilangnya itu lambat. Tapi dengan keadaan darurat bisa dibuka, jendelanya dibuka gitu ya. Setelah semuanya tertiup oleh angin, dibuang keluar, maka ruangan menjadi segar lagi. Kemudian sudah jelas ventilasi alami seperti yang tadi disampaikan. Banyak cara ya menggunakan inovasi-inovasi membuat ventilasi agar ruangan itu menjadi nyaman ya. Jadi dengan dibuat ventilasi persyaratan teknisnya bisa terpenuhi gitu ya. Oke, itulah fungsi-fungsi dari ventilasi serta syarat-syarat berdasarkan secara teknis agar ruangan itu nyaman, dipasangkanlah atau dibuatlah ventilasi dan tidak mengganggu dari sisi pandangan, dari sisi keamanan dan sebagainya, itu bisa diatasi, bisa dibuat terus dikembangkan inovasi untuk membuat sirkulasi udara. Oke, barangkali di sesi kedua ini ada yang ditanyakan tentang ventilasi ataupun tentang administrasi, ya, persyaratan administrasi.
Oke, tidak ada. Kalau itu berarti ada 19 orang. Siapa yang tidak masuk ya? Selsa, barangkali ada bisa melaporkan siapa yang tidak masuk. Yang tidak masuk Yuda aja, Pak. Sakit. Yuda. Ya. Oke. Sekali lagi silakan yang barangkali ada yang ditanyakan. Jadi ada dua materi hari ini adalah persyaratan administratif dan persyaratan ventilasi, sirkulasi udara. Kalau tidak ada, mungkin pertemuan hari ini cukup. Dan nanti materi saya kirimkan, ya. Dan mudah-mudahan minggu depan itu sudah mulai luring, ya. Jadi sebelum UAS, ya. Kemudian ada tugas mandiri, ya, untuk PT PPG. Mohon dibuat seperti clipping, gitu ya. Ada foto yang menunjukkan bahwa ada pelanggaran terhadap persyaratan teknis, apapun ya. Jadi yang sudah diberikan materinya yang berhubungan dengan materi persyaratan teknis, diambil fotonya, kemudian diberikan penjelasan, ya, berikan penjelasan permasalahannya apa, gitu ya. Tidak banyak-banyak, misalnya paling banyak ya dua lembar, ya, 2 halaman. Jadi ada gambar fotonya, gitu ya. Permasalahan dari permasalahan teknisnya, gitu ya. Kemudian dibuat penjelasan apa permasalahan. Oke, bisa ini dicatat saya. Jadi tugasnya masing-masing perorangan, ya. Mohon diulang, Pak. Untuk tugasnya itu membuat clipping, tugas mandiri. Isinya tuh ada foto pelanggaran persyaratan teknis, berikut penjelasannya. Ya. Seperti permasalahannya itu apa. Untuk maksimalnya tadi 2 halaman, Pak. Ya, cukup 2 halaman saja. Jadi fotonya jangan banyak-banyak, misalnya ada 2 sisi pandangan, misalnya di garis samping kiri, di foto samping kanan atau depan, maksimum 3 foto lah, gitu ya. Kemudian ada penjelasan. Jadi tidak banyak-banyak, maksimum 2 halaman lah, gitu ya. Permasalahannya ya seperti yang sudah diberikan, gitu ya. Mulai dari yang materi awal, apa yang gitu. Silahkan dicari, gitu ya. Untuk batas pengumpulannya kapan, Pak? 1 minggu lah, karena berikutnya kan udah makin numpuk nanti kalau terlalu banyak. Terlalu lama. 1 minggu saja. Maksimum di perkuliahan berikutnya sudah terkumpul, gitu ya. Baik, Pak. Oke. Saya kira itu pertemuan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.